Dalam sejarah Islam, ada satu nama yang membuat musuh gentar mendengarnya. Seorang panglima yang tidak pernah kalah di medan perang. Tubuhnya penuh luka, tapi hatinya dipenuhi iman. Dialah Khalid bin Walid, sang pedang Allah yang terhunus. Manusia yang pernah menjadi musuh Islam, lalu menjadi pahlawan yang tak tergantikan. Masa muda dan kehebatan Khalid. Khalid lahir di keluarga bangsawan Quraisy dari suku yang sama dengan Rasulullah SAW, yaitu Bani Makhzum. Ayahnya, Al-Walid bin Mughirah, adalah salah satu tokoh besar Mekah. Sejak kecil, Khalid dilatih menjadi prajurit. Ia ahli menunggang kuda, memanah, dan bertempur. Bahkan di masa mudanya, orang-orang Quraisy sudah menyebutnya Khalid sang singa medan perang. Tubuhnya tegap, pikirannya tajam, dan keberaniannya luar biasa. Dia dilahirkan untuk memimpin pasukan, tapi takdir menulis sesuatu yang lebih besar baginya. Khalid melawan Islam di medan Uhud. Ketika Rasulullah SAW mulai berdakwah, Khalid termasuk orang yang menolak Islam dengan keras. Dia tidak membenci Nabi karena pribadi, tapi karena merasa Islam mengubah tatanan Quraisy yang ia banggakan. Dalam perang Uhud, Khalid memimpin pasukan berkuda Quraisy. Dialah orang yang paling cerdas membaca celah. Ketika pasukan pemanah Muslim meninggalkan posisi mereka, Khalid langsung memutar pasukannya dan menyerang dari belakang. Serangan itu mengubah kemenangan menjadi kekacauan. Banyak sahabat gugur hari itu, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi SAW. Namun siapa sangka, lelaki yang dulu menjadi sebab kekalahan kaum muslimin, kelak akan menjadi pedang yang membela Islam di seluruh dunia. Hidayah untuk sang panglima. Setelah perjanjian Hudaybiyah, Khalid mulai berpikir. Ia melihat Islam tumbuh semakin kuat, sementara kaum Quraisy semakin goyah. Dalam hatinya muncul bisikan, apakah aku selama ini berada di pihak yang salah? Suatu malam, Khalid duduk merenung di luar Mekah. Ia mengingat setiap peperangan, setiap darah yang tumpah, dan setiap kemenangan Rasulullah SAW yang terjadi tanpa keangkuhan. Akhirnya, ia berkata dalam hati, demi Allah, Muhammad bukanlah penyihir atau pendusta. Dia benar-benar utusan Allah. Dengan tekad kuat, ia meninggalkan Mekah menuju Madinah bersama dua sahabatnya, Amr bin As dan Utsman bin Talhah. Ketika mereka sampai di hadapan Rasulullah SAW, Khalid berkata, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Engkau telah menuntunku kepada kebenaran setelah aku tersesat sekian lama. Rasulullah SAW tersenyum dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah membimbingmu, wahai Khalid. Engkau telah menempuh jalan yang benar. Aku tahu engkau adalah pedang di antara pedang-pedang Allah. Sejak hari itu, lahirlah Khalid bin Walid, pedang Allah yang terhunus. Khalid di Perang Mu'tah. Tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW mengirim pasukan ke negeri Syam untuk menghadapi pasukan Romawi. Jumlah kaum muslimin hanya 3.000 orang, sementara pasukan Romawi lebih dari 100.000 orang. 3 panglima muslim gugur, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Kaum muslimin mulai goyah. Lalu salah satu sahabat berteriak, ambillah panji wahai Khalid. Khalid segera maju, memegang bendera, dan menata ulang strategi di tengah kepungan musuh. Dengan kecerdikan luar biasa, ia memecah pasukan menjadi kelompok kecil dan mengatur rotasi serangan seolah pada bantuan datang. Musuh kebingungan. Malam hari, Khalid menaruh pasukan mundur dengan teratur. Penarikan taktis paling brilian dalam sejarah Islam. Ketika mereka kembali ke Madinah, sebagian orang berkata, kalian melarikan diri. Namun Rasulullah SAW menjawab, tidak. Mereka bukanlah melarikan diri. Mereka adalah pasukan yang akan kembali menyerang, insya Allah. Sejak hari itu, Rasulullah SAW memberi Khalid gelar kehormatan Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Penaklukan Mekah dan Perang Hunain. Tahun 8 Hijriah, Khalid ikut bersama Rasulullah SAW dalam penaklukan Mekah. Ironisnya, kota yang dulu ia bela mati-matian, kini ia masuki dengan hati penuh iman dan cinta. Setelah itu, ia juga ikut Perang Hunain.
menghadapi suku Hawazin dan Thaqif. Pasukan Muslim sempat kocar-kacir, tapi Khalid berdiri kokoh di garis depan, bertempur sampai luka-luka memenuhi tubuhnya. Namun setiap kali darah menetes, semangatnya justru bertambah. Perang Yarmouk dan kejayaan Islam. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Abu Bakar menjadi khalifah dan menunjuk Khalid memimpin pasukan besar untuk membebaskan negeri-negeri di luar Jazirah Arab. Khalid menaklukkan Irak, Damaskus, dan kemudian Yarmouk, perang besar melawan Kekaisaran Romawi. Pasukan Romawi berjumlah lebih dari 200.000 orang, sementara pasukan Muslim hanya 40.000 orang. Namun strategi Khalid luar biasa. Ia mengatur pasukan seperti gelombang, maju, mundur, menyerang dari sisi yang tak terduga. Dalam beberapa hari, pasukan Romawi hancur total. Yarmouk menjadi simbol kemenangan terbesar Islam di bawah kepimpinannya. Sejarawan Barat pun menulis, Khalid adalah jenis militer setara dengan Alexander dan Kaisar, tapi dengan keimanan yang suci. Wafatnya Khalid bin Walid. Meski tak terkalahkan di medan perang, takdir Allah menentukan Khalid wafat bukan dengan pedang, tapi di atas ranjangnya. Ia sakit keras di kota Hims, Suriah. Sambil menatap langit, ia berkata dengan air mata, "Aku telah mengikuti 100 pertempuran, tak satu pun anak panah atau pedang mengenai punggungku. Namun, kini aku mati di atas ranjang, seperti unta yang mati biasa." Ia menangis bukan karena takut mati, tapi karena rindunya untuk mati syahid di medan jihad. Ketika sahabat-sahabatnya datang, ia pun berkata lemah, "Aku mewariskan kepada kalian pedang ini. Dengan pedang ini, aku berjuang untuk meninggikan kalimat Allah." Dan di detik terakhir hidupnya, ia tersenyum sambil berkata, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Khalid bin Walid wafat pada tahun 21 Hijriah di usia sekitar 58 tahun. Ribuan pasukan menangis. Mereka kehilangan panglima yang tidak pernah mengenal kata kalah. Warisan dan teladan. Khalid mengajarkan pada kita arti keberanian sejati. Ia tidak berperang demi harta atau kekuasaan, tapi demi satu kalimat, La ilaha illallah. Ia adalah lambang keteguhan, kecerdasan, dan loyalitas. Sejak masuk Islam, ia tidak pernah menoleh ke belakang. Ia serahkan seluruh hidupnya untuk perjuangan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sebaik-baik hamba adalah Khalid bin Walid, pedang Allah di atas bumi." Inilah kisah Khalid bin Walid, panglima besar yang hidupnya penuh keberanian dan akhir hayatnya penuh kerinduan pada syahid. Semoga kita bisa meneladani keteguhan imannya, keikhlasannya dalam berjuang, dan keberaniannya untuk selalu berada di jalan Allah. Karena keberanian sejati bukan hanya di medan perang, tapi dalam melawan hawa nafsu dan mempertahankan iman.